Beberapa hari lalu gue upload konten ini, survival mode. Pernyataan resmi dari Pak Purbaya ya bilang ekonomi kita ya nggak bisa main-main lagi. Dan langsung tiba-tiba ada news. Indonesia ekonominya grow 5,6%, tertinggi dibanding negara-negara lain. Terus sewajarnya netizen komen ini. Intinya gue diminta buat belajar lagi. Baca lagi lah situasinya. Dan akhirnya itu yang gue lakuin. Yang jadi konklusi, ada sesuatu di balik growth 5,6% itu yang menurut gue nggak nunjukin hal yang menyenangkan. Jadi makanya kita bedah lagi. Tapi gue mau disclaimer dulu nih. Gue tuh bukan pesimis. Gue present data apa adanya. Ngasilatin yang bagus dibilang bagus, yang jelek dibilang jelek. Apakah angka 5,6% itu bagus? Bagus banget. Bahkan statement resminya dari Purbaya keluar dari kutukan. Akhirnya bisa nunjukin kita tertinggi di Asia. Secara showcase itu bagus. Tapi nyambung ke video gue sebelumnya. Justru statementnya bukan kontradiktif. Ada konteks yang kalian harus tahu. Mungkin kalian bakal kaget di chapter 3 nanti. Karena gue yakin banyak orang juga nanya, kok bisa ekonomi kita grow gede banget? Rupiah masih 17.400, IHSG kita kayak sekarang, nggak terlalu kerasa ekonomi kita kayak dompet kita lebih tebel. Gue langsung jelasin dengan bahasa yang sangat simple. Ibarat kalian punya warung, omsetnya 10 juta. Terus kalian pakai kartu kredit, hutang 3 juta. Belanjain ke warung kalian sendiri, tiba-tiba omsetnya 13 juta nih. Naik nggak? Naik. Tapi kan hutangnya harus dibayar, plus bunga. Kalau kalian masih nggak ngerti, kalian nonton sampai habis. Gue berusaha seobjektif dan sekritis mungkin. Angka ini bagus, tapi kita harus tahu angka ini muncul dari mana. Dan growth-nya, siapa nih yang nikmatin? Kita sebagai masyarakat umum atau cuma beberapa orang? Pas di 5 Mei 2026, BPS bikin konferensi pers. PDB Indonesia di kuartal pertama 2026 ini top banget. Memang grow 5,61%. Ini dibandingin sama periode yang sama di tahun lalu. Padahal loh, seluruh dunia, Reuters, Bloomberg, dan 32 ekonom lain kasih analisa tuh kita cuma di 5,3%. Jadi kita di atas analisa nih. Apakah itu bagus? Bagus. Dan dari sana Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, itu langsung ngerespon. Statement itulah akhirnya ekonomi Indonesia lepas dari plafon 5% yang udah nempel hampir 10 tahun. Dan secara teknis, bener, 5,6% itu angka tertinggi sejak kuartal ketiga 2022. Karena waktu itu didorong sama commodity boom. Gue make it clear dulu ya, BPS itu nggak bohong. Datanya legit. Salah satu lembaga statistik yang kredibel lah di Indonesia. Cuma kan yang kita mau tahu, 5,6% ini dapat dari mana? Dan siapa yang nikmatin? Ini flashback ekonomi yang basic dulu ya. PDB atau GDP itu dihitung dari beberapa komponen. Konsumsi rumah tangga, ditambah dengan konsumsi pemerintah. Ada investasi dan ada ekspor minus impor. Nah kalau kalian benar-benar lihat breakdown-nya di kuartal ini, ada satu komponen tuh yang boom banget. Nah penasaran dong, ini nih yang bikin ekonomi kita 5,6%. Dan ternyata itu konsumsi pemerintah atau simpelnya belanja pemerintah itu grow 21,81% year on year. Padahal di kuartal 4 2025 itu cuma tumbuh 4,5%. Jadi simpelnya nih, dalam satu kuartal lompat lebih dari 5 kali lipat dalam kategori belanja pemerintah. Grow nggak? Grow. Tapi grow-nya kan kayak sifatnya suntikan lah. Dan ini nggak disembunyiin sebenarnya. Langsung dikonfirmasi sama BPS. Pertama, pembayaran gaji ke-14 untuk PNS. Atau kita simpelnya bilang THR-nya PNS. Kenapa? Ya dibayarnya menjelang Lebaran. Kedua, program makan budget gede atau MBG yang akselerasi distribusinya itu di awal tahun. Jadi kalau ditotalin nih semuanya, total belanja negara kuartal pertama itu tembus 815 triliun rupiah. Naik 31% year on year. Nah, terus gimana dong konsumsi rumah tangga kita? Emang naik. Grow-nya sekitar 5,52%, lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya, 5,1%. Real kenaikan. Artinya lebih banyak orang belanja nih. Artinya ekonomi kita oke dong. Jangan lupa, di kuartal pertama tahun ini ada Ramadan, Lebaran, festif lah belanjanya. Tapi kan ini nggak kejadian setiap kuartal ya. Ini makanya tiap tahun bikin kuartal 1, kuartal 2 tuh lebih tinggi daripada kuartal lain. In a way, perkembangannya tuh cyclical sekali-sekali, bukan level struktur. Komponen lain gimana? Investasi, 5,96%, sedikit melambat dari 6,12%. Sebelum gue bahas ekspor impor, yang spesial gue bakal bahas di chapter selanjutnya, sektor lain yang paling nendang itu sebenarnya akomodasi dan F&B, itu grow 13% ya. Kenapa? Karena lebaran, libur, program MBG. Jadi kalau gue compile dan rangkum semua dari chapter ini, iya, angka kita gede, dan iya angka ini keren. 5,61% patut kita apresiasi dan jadi beacon untuk negara-negara lain di Asia. Kita tuh top banget on paper. Tapi asal kita tahu, kenaikan itu gara-gara konsumsi pemerintah atau belanja pemerintah itu naik 5 kali lipat lebih. Tapi nggak mungkin dong kita naik 5 kali lipat terus. Kalau kalian nonton video gue sebelumnya, kita tuh emang harus hemat-hemat nih. Bukan hemat lah, tapi tepat belanjanya. Nah, kombinasi itu semua sama lebaran, itu yang bikin kita grow gila-gilaan. Nah, tadi kan semua kenaikannya. Justru yang bikin gue agak takut, itu penurunannya. Karena angka penurunannya justru di core engine kita. Justru ini nih yang penting nih malah turun.
Bagian ini sebenarnya jarang diomongin sama media atau di press release. Kalian semua tahu seberapa pentingnya satu industri ini, yaitu manufaktur. Ini tuh salah satu core industri kita ya. Sekitar 19% dari total GDP kita itu ditopang sama mesin ini. Dan manufaktur ternyata growth-nya melambat. Di kuartal ini 5,04% dari yang sebelumnya 5,4%. Simpelnya melambat, bukan stagnan ya. Jadi di kuartal yang katanya tertinggi sejak bertahun-tahun, justru mesin terbesar ekonomi kehilangan momentum. Nah, tadi gue janji bahas ekspor. Ekspor juga nih. Ekspor kita cuma tumbuh 0,9%. Kuartal sebelumnya 3,25%. Kuartal sebelumnya lagi 9,14%. Trennya turun. Kenapa? Dan ini wajar. Geopolitik global lagi panas, supply chain lagi gila, harga komoditas turun, permintaan dari China melemah. Gue udah bahas di video sebelumnya. Nah, ada lagi impornya justru naik ke 7,18%. Naik dari hampir 4%. Jadi, ini kan sebenarnya hal-hal yang penting ya. Diwajarkan nggak turun? Sebenarnya diwajarkan. Tapi ini maksudnya gue dengan menjadi objektif dan kritis ngebuka semua datanya. Pertambangan turun 8,20%. Polanya tuh kayak gitu. Memang yang tumbuh kencang banget, balik lagi, akomodasi, F&B, karena lebaran, dan MBG. Ya sama THR dari PNS lah. Jadi gue tuh takut nih. Gue sih berdoa growth ini bisa dipertahankan. Tapi kalau dibedah secara angka, kayaknya susah. Karena yang naik itu sektor-sektor yang time sensitif lah. Cyclical. Memang di periode itu aja. Yang turun justru sektor yang harusnya jadi mesin pertumbuhan 5-10 tahun ke depan. Makanya kan ada ekonom nih ngomong ke Reuters. Kuartal pertama itu emang kemungkinannya puncak. Momentumnya bakal melambat di kuartal selanjutnya karena harga energi tinggi dan tekanan dari fiskal itu sendiri. Kalau prediksi dari global, ya gambaran Indonesia itu bakal flat di 5%. Tapi ya kita nggak usah dengerin prediksi luar lah. Tapi lihat data kita apa adanya dan lihat dari logikanya. Gue sangat berdoa 5,6% ini bisa dipertahankan sampai Q4. Dan gue sangat pengen lihat itu terjadi. Kenapa? Soalnya ada biaya yang tersembunyi. Segala hal di dalam hidup ini selalu ada harganya. Growth ini ada harganya. Kan pertanyaan paling basic, duitnya dari mana? Defisit APBN kuartal pertama itu 240,1 triliun rupiah atau setara hampir 1% dari PDB. Kalau dibandingin sama periode yang sama tahun lalu, defisitnya cuma 100 triliun atau sekitar 0,4 dari PDB. Jadi defisitnya ini naik 2,5 kali lebih besar dari Q1 tahun lalu. Dan ini baru kuartal pertama. Cuma kalau yang ngerti, sebenarnya yang lebih menyeramkan itu bukan soal defisit doang, tapi ada yang namanya defisit primer. Nah, ini lebih seram lagi. Kenapa? Soalnya defisit primer artinya selisih pendapatan negara dikurangi belanja, tapi nggak termasuk pembayaran bunga hutang. Di video sebelumnya kan kalian tahu bunga kita berapa. Makanya angka ini lebih penting lagi. Setahun yang lalu, kuartal pertama 2025, keseimbangan primer Indonesia itu masih plus, masih surplus 22 triliun rupiah. Setahun kemudian, kuartal ini flip jadi defisit 95 triliun rupiah. Jadi bukan ruginya makin lebar, tapi kebalik total nih. Dari yang sebelumnya plus primernya, sekarang minus hampir 100 triliun. Kenapa angka ini penting? Karena defisit primer itu indikator yang menurut gue paling jujur lah soal kesehatan fiskal dari sebuah negara. Kalau defisit primer negatif, artinya pendapatan negara secara reguler itu nggak cukup buat ngebiayain operasional dasar. Bahkan itu sebelum bayar bunga utang ya. Jadi kalau minus, logika gobloknya ya, negara harus utang baru, bukan cuma untuk investasi atau pembangunan ya, tapi untuk operasional harian dan bayar bunga utang lama. Yang kereflek di angka ini, belanja naik 31%, tapi pendapatan naik cuma 10%. Basically, growth belanjanya lebih cepat daripada pemasukannya. Belum lagi cadangan devisa dari Bank Indonesia turun 8,4 miliar dolar di kuartal pertama dan masih tertekan. Kenapa turun? Salah satunya ya harus usaha dong, intervensi market biar rupiah nggak jeblok makin dalam. Again, logika bodohnya ya. Mungkin gue nggak sepinter itu. Tapi siklusnya gini, defisit makin lebar, pemerintah utang baru, tekanan ke pasar SBN, yield naik, modal asing lebih hati-hati, rupiah lemah, BI intervensi, cadangan devisa turun. Jadi semuanya nambung. Ya mungkin nyambung ke poin terakhir, yaitu kita, gua, kalian yang nonton video ini pasti nanya, ini kan grow nih, siapa yang nikmatin? Soalnya agak beda nih, pas pemerintah dan orang bilang ekonomi tumbuh buat siapa? Kerasa nggak di dompet kita sehari-hari, harga makin murah, gaji makin gede. Tapi kalau summary-nya tumbuhnya dari MBG, yang nikmatin ya vendor-vendor MBG, perusahaan catering, kontraktor program, yang akhirnya ngucur ke petani sama peternak yang jadi supplier. Gue harus sampein poin penting ya, sebenarnya ini program trickle down yang secara ide itu bagus. Kenapa? Soalnya nyampe duitnya ke rakyat paling bawah. Kalau dijalanin dengan baik, ini bisa ngedorong ekonomi dari rakyat bawah kita. Tapi salah satu yang gue masih sesalkan, struktur supplier MBG belum sepenuhnya transparan. Prosesnya belum transparan dan kita belum tahu lah bener-bener berapa persen dari budget gedenya itu sampai ke rakyat paling bawah. Yang gue husnuzonnya harusnya banyak ya. Terus THR PNS yang nikmatin ya pegawai negeri. Itu cuma kecil banget dari total tenaga kerja di Indonesia. Karena 60% dari pekerja kita itu di sektor informal. Mereka nggak dapat THR. Jadi simpelnya nggak dapat kenaikan dari belanja pemerintah. Nah, terus growth-nya dari lebaran spending. Yang nikmatin mall, hotel, restoran, konsumen kelas menengah sampai ke atas yang punya kapasitas belanja. Yang nggak punya, yang nggak terlalu ikut nikmatin growth ini.
Sementara pekerja manufaktur, eksportir komoditas, pekerja informal, petani yang harga gabahnya nggak ngikutin inflasi, buruh harian yang upahnya kalah cepat sama harga sembako, ya mereka nggak nikmatin. Dan yang nanggung biaya defisit makin lebar itu siapa? Ya basically kita semua. Karena kalau defisit lebar, berujung logika bodohnya ya, sampai rupiah lemah. Rupiah lemah, harga impor naik. Harga impor naik artinya inflasi. Siapa yang paling kepukul? Ya basically ujung-ujungnya kita semua. Gue ngerti, banyak dari kalian tuh bingung lah. Kesannya bad news terus, dan Raymond ini pesimis. Nyatanya sebenarnya gue enggak. Gue tuh pengen yang terbaik untuk Indonesia. Gue salah satu yang support kalau ada gebrakan bagus. Ya contohnya gue belum bahas sih full di YouTube. Tapi Indonesia tuh nomor 2 loh penanganan BBM di dunia. Hebat loh kita. Tapi kan kita nggak bisa ngeliat sesuatu cuma dari depannya doang. Karena dari kehebatan kita ngehandle harga BBM, di belakangnya ada pressure, subsidi, dan APBN yang makin kegencar. Hampir semua lah yang teman-teman bisa lihat, positif atau negatif, pasti ada temen dan harganya. Dan ibaratnya gue untung apa kalau negara ini hancur? Gak ada benefitnya. Gue pengen negara ini tuh maju. Dan salah satu effort gue untuk bikin negara ini maju adalah ningkatin kemampuan untuk berpikir kritis dan ngelihat angle-nya dari semua pihak, gak sekedar makan headline mentah-mentah. Dan gue ikutin sarannya netizen. Gue bedah ini sampai dalam. Dan gue congrats sekali lagi Indonesia bisa 5,6%. Dan hopefully, apa yang gue sebut dari awal sampai akhir video ini nunjukin bahwa gue salah dan ini bisa dipertahankan sampai akhir tahun. Which is gue sangat happy. Dan menurut gue lucu sih. Gue sih sambil ketawa juga. Karena ada yang bikin memes. Oh kalau Raymond Chin udah ngomong-ngomong krisis, artinya market udah bottom, kita beli. Ya nggak apa-apa. Mungkin tiap orang ngebacanya beda-beda. Tapi yang pasti, gue sayang sama Indonesia. Gue mau mati di negara ini. Ya mungkin seringkali opini gue tuh lawan arus. Tapi ya setidaknya gue punya opini. Menurut kalian gimana? See you guys next video. Bye-bye.